Akhirnya terbongkar wajah aparat yang terlibat pembantaian kilometer 50. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi'amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Wa man ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberikan pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapatkan perlindungan dan tidak pula ada penolong baginya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai para pembunuh, wahai para pelaku, wahai para pembantai 6 laskar, mengakulah engkau. Dan apa yang terjadi sahabatku ini rahmat Allah, di dalam buku Penyebab Hilangnya Berkah ada kalam yang begitu indah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Innal uqubatil ma'asiyati salasah. Ada 3 hukuman yang diberikan kepada mereka yang melakukan kejahatan, mereka pembunuh, mereka pembantai 6 laskar tersebut. Dia akan mendapatkan 3 hukuman ini. Yang pertama, doikul ma'isah, yaitu Allah berikan dia kehidupan yang sangat sempit sehingga dia susah untuk mencari-cari celah untuk menyelamatkan diri. Akhirnya apa yang dia lakukan sahabatku ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu pendustaan, pencitraan dan segala macamnya. Kemudian apalagi wa usrun fi siddah, Allah bikin dia kesulitan itu sampai sengsara. Masya Allah, saat ini mungkin pelaku tersebut sedang sengsara. Kenapa? Kena tekanan dari atasan dan kena incar dari masyarakat dan umat yang sedang menuntut keadilan daripada pembunuhan tersebut. Dan kemudian apa yang terakhir, wa alla yatawassalu ila fiqutihi illa bimaksyiatillah. Dia tidak akan pernah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya tidak akan pernah dicukupi, kebutuhannya tidak akan pernah dipenuhi kecuali dia dapatkan dengan cara bermaksiat. Sudah dia bantai, sudah dia bunuh, dia timbulkan fitnah. Sudah dia lakukan pembantaian, sudah dia lakukan pembunuhan. Apa yang terjadi? Dia tutupi dengan kedustaan dan kebohongan. Maka sahabat, yuk kita saksikan video berikut ini. Siapa pelaku dan pembunuh sungguhnya, supaya semua sahabatku tahu dan sebarluaskan konten ini agar menjadi ladang jariah. Dan insya Allah mendapatkan nanti kita syafaat yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yuk sahabatku, kita lihat videonya. Akhirnya terbongkar wajah aparat yang terlibat pembantaian kilometer 50. Merujuk pada laporan yang berhasil kami dapatkan,
Pelapor adalah Bribtu Fikri Ramadan. Saksi adalah Bribka Adi Ismanto dan Bribka Faisal Hasbi Alaya. Pelapor menyatakan melakukan tindakan tegas dan terukur karena kondisi dalam keadaan terdesak. Jadi intinya pelapor Bribtu Fikri Ramadan terpaksa menembak karena terdesak. Namun uraian singkat dalam laporan tersebut ternyata sampai hari ini terus berubah-ubah. Bribtu Fikri Ramadan dan Bribka Faisal Hasbi Alaya ini dalam beberapa operasi penangkapan sering bersama-sama. Mereka juga biasa mencari target dengan memantau sosial media netizen di basecamp apartemen Basura City Jatinegara. Bribtu Fikri Ramadan dan Bribka Faisal Hasbi Alaya juga yang menangkap Emiral Waskita Ali Diningrat di Hotel Oyo Jakarta Pusat. Emiral ialah salah seorang yang ikut berunjuk rasa menentang revisi Undang-Undang KPK. Banyak orang yang mengharap kepada Polri jika benar tuduhan FPI itu teroris dan mereka ini adalah pahlawannya, ada baiknya Polri menampilkan para pahlawan pembunuh ini untuk diberikan penghargaan Polri di depan publik. Sementara M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan, memberikan tanggapan atas postingan ini. Pertanyaan ini muncul sehubungan dengan beredarnya media sosial Opposite Live yang menayangkan foto dan pelaporan Bribtu Fikri Ramadan kepada Mabes Polri tanggal 7 Desember 2020 yang disertai dua orang saksi, yaitu Bribka Faisal Hasbi dan Bribka Adi Ismanto. Uniknya terlapor adalah 6 anggota Laskar yang meninggal. Banyak pertanyaan mendesak agar kepolisian segera mengumumkan nama-nama penembak dan personel lain yang terlibat dalam kasus yang menjadi perhatian nasional, bahkan dunia. Kualifikasi kejahatan teringan berdasarkan laporan Komnas HAM adalah pelanggaran HAM dengan indikasi unlawful killing. Bungkamnya Polri hingga kini tentang siapa anggotanya yang telah melakukan penembakan hingga tewas tersebut tentu dapat menimbulkan banyak spekulasi. Ini kondisi yang tidak sehat. Dugaan bahwa kepolisian sedang berpikir keras dan mencari skenario penyelamatan korps wajar menjadi opini publik. Korban tewas diputar menjadi penjahat, sementara pembunuh menjadi sebagai pahlawan. Munculnya 3 nama, Fikri, Adi, dan Faisal, didapat Opposite Light 6890 dari pelaporan 7 Desember 2020 pada hari yang sama dengan terjadinya peristiwa pembunuhan dini hari. Aksi sendiri dimulai jam 23.45 waktu Indonesia Barat tanggal 6 Desember 2020. Bribtu Fikri Ramadan menerangkan tindakan aparat melakukan hal tersebut tak lain sebagai tindakan tegas dan terukur kepada pelaku. Publik ini menilai untuk mengganti diksi menembak menjadi membantai dan menyiksa. 3 hal kemungkinan terhadap 3 nama di atas, yaitu: pertama, Bribtu Fikri, Bribka Adi, dan Bribka Faisal itulah yang melakukan penembakan, sehingga yang ketiganya yang paling siap untuk mempertanggungjawabkan hingga ke proses hukum peradilan sesuai peristiwa atau skenario peristiwa. Kedua, bukan ketiganya, tetapi mereka menjadi pemeran pengganti, sekedar formalitas untuk melaporkan. Ada pelaku lain, baik anggota Polri atau instansi lain yang menjadi eksekutor sebenarnya. Ketiga, anggota Polri dan instansi lain berkolaborasi untuk mengeksekusi, artinya dapat lebih dari 3 orang personel di atas. Proses penguntutan dan pembuntutan dilakukan bukan oleh 1 atau 2 orang, banyak orang dan pihak yang diduga terlibat. Siapa sebenarnya mereka itu sangat mudah diketahui oleh lembaga kepolisian yang telah mengakui bahwa penembak adalah aparat. Hanya hingga kini terjadi keanehan bahwa hal yang mudah ini justru tidak diungkap. Jangan gerasa gerusu, kata seorang pejabat Mabes Polri, ini bukan soal gerasa gerusu Pak, akan tetapi fakta kejahatan yang mesti segera diusut. Justru betapa sangat lambat kasus ini ditangani.
Ayo Pak Kapolri, segera umumkan siapa pelaku yang melakukan unlawful killing itu. Benarkah Fikri, Adi, dan Faisal? Jika iya, tentu tinggal melakukan penyidikan. Jika ternyata bukan, maka tidak boleh ada orang yang tidak bersalah harus dikorbankan. Kasihan Pak. Persoalan ini akan semakin jelimet dan bikin mumet perencana atau pembuat skenario jika bermotif untuk menutupi kebenaran. Masya Allah, sahabat sudah lihat betapa dahsyatnya video tersebut, betapa luar biasanya. Dan sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, teruslah menantikan konten-konten Cahaya Hati ini dan melihat konten Cahaya Hati ini dan menyebarluaskannya, serta jangan lupa mensubscribe-nya agar bisa menjadi ladang jariah buat kita semua dan dipertemukan kita serta dikumpulkan kita nanti di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Bu'sirati yaumal qiyamah ma'ahum. Engkau kalau mencintai suatu kaum, maka engkau akan dibangkitkan bersama kaum tersebut. Terima kasih sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.